Ya nggak apa-apa, itu sengaja ditaruh di atas biar nggak berubah dia. Oke, shalom. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Senang sekali Bu Eni pertama kali. Oke, semua sehat ya. Pagi hari ini kita akan mendengarkan khotbah judulnya Roh Kristus. Pernah dengar Roh Kristus? Jadi setiap makhluk, nanti kita lihat sebentar ya. Nah, tujuan khotbah ini dulu, tujuan khotbah kenapa saya ambil judul Roh Kristus. Yang pertama, lewat khotbah ini kalau saudara mendengar, saudara mengerti. Yang pertama, bahwa akan terbukti bahwa manusia itu memiliki kehendak. Mungkin salah satu klik aja. Kok dia Oke. Mana ya ada. Nah, sudah. Yang pertama, kalau saudara belajar khotbah ini, saudara akan memahami, mengerti apa kata Alkitab bahwa manusia itu punya kehendak dan kehendak manusia itu bebas. Itu akan terbukti. Dan yang kedua, Roh Kudus yang diberikan kepada kita orang percaya, kita percaya dalam hidup kita ada Roh Kudus, amin. Nah, Roh Kudus itu tidak mengambil alih kehendak bebas. Jadi walaupun kita percaya Tuhan, walaupun ada Roh Kudus dalam kita, bukan berarti kalau kita berdoa, Tuhan pimpin aku, terus Roh Kudus mengambil alih hidup kita, terus kehendak bebas kita seperti dipinggirkan, Roh Kudus yang memimpin. Bukan seperti itu ya. Nah, dan yang ketiga, kalau saudara mendengar, mengerti apa itu Roh Kristus, saudara akan belajar bahwa keselamatan itu artinya kembali kepada rancangan Allah semula. Jadi keselamatan itu bukan hanya berbicara sorga atau neraka, itu buah dari keselamatan. Tetapi keselamatan itu definisinya artinya adalah kembali ke rancangan semula. Khusus untuk manusia, rancangan Allah yang semula waktu menjadikan manusia itu apa? Manusia yang sempurna. Buktinya apa? Kejadian 1 ayat 26-27, waktu Allah mau menjadikan manusia, Allah berkata apa? Aku mau menjadikan manusia yang segambar dan serupa denganku. Memiliki gambar dan rupa Allah itu sempurna. Amin. Itu rancangan awal Allah bagi manusia. Tetapi dosa kan, ketidaktaatan Adam bukan menggagalkan. Adam boleh gagal menggenapi rencana Allah, tapi rencana Allah tidak pernah gagal. Makanya Yesus datang, Yesus mati untuk apa? Memberi keselamatan. Keselamatan apa? Mengembalikan manusia menjadi manusia sesuai rancangan awal. Sesuai rancangan semula, yaitu manusia yang sempurna. Sempurna itu apa? Memiliki gambar dan rupa Allah. Amin. Jadi sekali lagi kalau saudara belajar beberapa minggu ini, kita mau belajar bahwa kesempurnaan itu bukan di angan-angan. Orang Kristen banyak, wah kita masih sudah berdosa, dunia jahat gimana sih sempurna? Sempurna itu cuma Tuhan yang bisa. Tapi di gereja ini diajar. Kenapa? Karena Yesus sendiri yang berkata, hendaklah kamu sempurna. Seperti Bapamu di sorga sempurna. Amin. Saudara yakin Allah itu yang di sorga tuh, saudara yakin dia adalah Bapa kita? Yakin. Makanya kita kan sempurna seperti dia. Karena kita anak-anak Allah. Amin ya. Oke, nah ada beberapa ayat, kalau saudara baca bawa Alkitab boleh dibuka. Yakobus 4 ayat yang kelima, yang sudah bawa biar nggak berat-berat di tas. Bukalah Alkitab. Kadang-kadang sudah terbiasa dengan, tapi saya suka Jemaat Karmel itu masih banyak bawa Alkitab ya. Kalau sudah biasa HP itu kadang-kadang, apalagi kalau anak kecil diajari langsung HP. Dia nggak tahu Yakobus sebelah mana, Maleaki di mana ya. Oke, baca sama-sama Yakobus 4 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Jadi kita mau belajar pagi ini tentang Roh Kristus. Di dalam Ibrani dikatakan bahwa Allah kita tuh esa, yaitu Bapa. Dia di sorga. Semua roh itu berasal dari Allah, Bapa kita. Jadi kekristenan itu punya Allah yang esa, yaitu Bapa, Allah Bapa.
pada mulanya semua kehidupan berasal dari Allah Bapa. Dan semua roh itu keluar dari Allah Bapa. Kalau saudara belajar, semua manusia kita ini punya roh. Manusia itu kan punya tubuh, jiwa, dan roh. Dan di dalam kekristenan kita belajar bahwa setiap roh kita tuh tanda kutip punya nama di hadapan Allah. Dan sekali lahir roh itu dia nggak akan menjelma menjadi manusia lain. Makanya dalam kekristenan tidak ada inkarnasi. Reinkarnasi itu nggak ada. Karena roh kita begitu kita lahir jetek ke dunia, ya sampai kita mati, sampai di kekekalan roh itu akan tetap melekat dengan kita. Ya, nah roh yang ditempatkan Allah di dalam kita diingininya dengan sempurna. Diingininya dengan cemburu. Waktu Allah menjadikan manusia, Kejadian 2 pasal yang ke-7, manusia dibentuk dari tanah liat, debu tanah. Setelah itu Allah menghembusi nafas Allah. Binatang itu juga dari tanah, tetapi tidak dihembusi nafas Allah. Kenapa manusia dihembusi nafas Allah? Itulah manusia sebenarnya makhluk kekal. Nafas Allah itu manusia punya roh. Roh manusia di dalam kita ini punya roh itu berasal dari Allah dan itu kekal. Kenapa? Karena waktu Allah merancang manusia itu sempurna, dia kekal. Kan Allah nggak menghendaki Adam dan Hawa mati, betul nggak? Tetapi karena mereka punya kehendak dan kehendak bebas, Allah cuma kasih peringatan. Semua pohon ini buahnya boleh kamu makan, kecuali yang di tengah jangan kamu makan. Pada waktu kamu memakannya, kamu akan mati. Jadi selama Adam dan Hawa taat, selama mereka tidak makan buah yang dilarang, mereka hidup bahkan kekal. Tetapi karena Adam dan Hawa gagal jatuh dalam dosa, kematian menjadi milik manusia. Tetapi roh Adam kan tidak mati. Tubuh kembali kepada debu, tetapi roh manusia kembali kepada pencipta. Enggak mati roh kita. Selama-lamanya tidak akan mati. Makanya selalu diajar di dalam 1 Korintus ungkapan Paulus, ada banyak manusia itu mendandani manusia lahiriah. Cuma memperhatikan, aku mau pakai apa ya, aku mau makan apa ya, aku olahraga apa supaya tubuhku six pack, supaya cantik, supaya ganteng. Tetapi tidak pernah memperhatikan manusia batiniah. Padahal yang kita rawat di luar sini itu akan mati terkubur. Tetapi manusia dalam roh kita itu kekal selama-lamanya. Nah, saya mau ajak pagi ini saudara memperhatikan bahwa ada manusia dalam, kita punya roh. Dan itu akan ada sampai kekekalan. Itu kehidupan kita yang sesungguhnya. Siapa kita sesungguhnya bukan ini. Oh rambutnya panjang, oh matanya cantik, oh rambutnya kriuk. Bukan itu. Siapa saudara, siapa saya sesungguhnya yaitu roh kita. Makanya kalau orang mati yang menghadap Tuhan masuk pengadilan roh itu. Dan roh itu yang akan mendapat tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Di sorga kekal bersama Tuhan atau dapat tubuh baru tetapi di neraka kekal dalam kebinasaan. Amin. Oke. Nah ada ayat di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 7 kita baca 1, 2, 3. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah. Kita bersyukur kita mengenal Allah yang benar. Dan kita hidup di dunia ini cuma persiapan. Persiapan apa? Mempersiapkan roh kita supaya kembali kepada pencipta. Tetapi orang yang menyia-nyiakan waktu hidupnya tidak mau mencari Tuhan, waktu dia mati rohnya tidak kembali kepada pencipta. Tetapi ada di neraka yang kekal dalam kebinasaan. Akibat dosa tubuh kita, tubuh manusia yang diciptakan dari debu akan kembali menjadi debu. Tetapi roh kita itu kekal. Masalahnya kekalnya ada di mana? Bersama Tuhan dalam tubuh kemuliaan atau di neraka dalam kebinasaan. Ya. Amsal 20 ayat 27a kita baca 1, 2, 3. Roh manusia adalah pelita Tuhan. Jadi roh di dalam kita itu pelita. Tahu pelita? Apa tuh? Lampu, penerang, cahaya. Kalau di dalam kegelapan ada terang, wow itu orang sangat suka. Saudara mati lampu di rumah tiba-tiba jutek. Semua gelap sampai lampu jalan. Apa yang saudara duluan cari? Kalau zaman dulu kan lilin. Zaman sekarang enggak. HP kan ada lampu langsung begini. Kenapa? Karena semua manusia pada dasarnya membutuhkan terang. Semua manusia membutuhkan cahaya itu.
waktu Allah menjadikan manusia, rancangan Allah, manusia itu sempurna. Sempurna itu diukur dari apa? Memiliki gambar dan rupa Allah. Bagaimana di dalam pelaksanaan bahwa sempurna itu menjadi milik Allah? Pada waktu rohmu itu menjadi pelita Allah. Itulah yang disebut sempurna. Pada waktu manusia memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Dan roh kita berfungsi sebagai pelita Allah, disitulah kita dikatakan sempurna. Pada waktu roh kita menjadi pelita Allah ini kan konsepnya Amsal, perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru, itu yang disebut memiliki roh Kristus. Amin. Kalau saudara, banyak orang Kristen berpikir kalau roh Kristus yang di kepala saudara bayangkannya Tuhan Yesus. Betul nggak? Oh, Yesus yang mati karena dia disebut Tuhan Yesus Kristus. Bukan. Yesus itu punya roh karena dia manusia, dia pribadi. Dia anak Allah menjadi manusia, dia punya roh. Tetapi kalau saudara baca di Alkitab, Yesus itu punya roh namanya roh Yesus. Saya punya roh namanya roh Grace. Dava punya roh namanya roh Dava. Setiap kita punya roh masing-masing sesuai nama kita. Yesus punya roh namanya roh Yesus. Kalau saudara baca Alkitab, pernah Paulus mau pergi menginjil di satu tempat, sudah dibilang tidak boleh, dia tetap pergi. Maka datang roh Yesus yang menghalangi dia. Yesus itu pribadi. Roh itu menunjukkan bahwa kita pribadi. Tetapi roh Kristus itu tidak menunjuk kepada satu pribadi, yaitu Yesus. Roh Kristus itu, kalau saya terjemahkan, perjanjian baru kita menemukan kata roh Kristus, itu sama dengan konsep perjanjian lama sebenarnya, Amsal 20. Pada waktu roh kita, roh manusia yang di dalam kita, itu berfungsi sesuai rancangan Allah, yaitu menjadi pelita Allah, disitulah kita memiliki roh Kristus. Amin. Mengerti sampai sini? Nah, kalau belum nanti kita mengerti ya. Nah, Galatia 5 ayat 25. Saudara baca perikopnya itu tentang apa? Di Galatia pasal yang kelima. Judul perikop di atas itu apa? Galatia 5 itu. Ayat yang pertama apa itunya? Perikopnya, judul perikopnya? Kemerdekaan. Terus perikop yang kedua judulnya? Hidup menurut daging atau menurut roh. Nah, ayat yang ke-25 berkata, baca yuk 1, 2, 3. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Kalau saudara baca Galatia 5 ini berbicara tentang buah-buah roh. Nah, saudara ingat pasti buah roh kan? Buah roh apa aja? Yang ke-9 habis. Ada 9 buah roh. Jadi buah roh itu bukan seperti satu pohon, terus buah yang pertama kasih, buah yang kedua sukacita, bukan. Buah roh itu satu buah, tetapi dia kalau rasanya tuh nano-nano. Kalau buah tuh iya ada manis, ada asam, ada asin, sama. Buah roh itu satu buah, di dalamnya ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Bisa nggak kita memiliki 9 buah roh itu? Bisa. Pada waktu roh kita menjadi pelita Tuhan. Bisa nggak roh kita itu 9 buah roh itu keluar melalui hidup kita? Bisa. Pada waktu kamu memiliki roh Kristus di dalam hidupmu. Makanya kan kalau saudara semakin mengerti firman, sempurna itu nggak mustahil. Tapi butuh perjuangan. Tuhan bilang, murid-murid bilang, kalau begitu siapa dong yang diselamatkan? Yesus bilang, bagi manusia itu mustahil. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu bukan konsep orang miskin jadi kaya, gak punya rumah, berdoa, tidak ada yang mustahil. Bukan dalam konteks itu kata mustahil di Alkitab. Kata mustahil yang Yesus ucapkan di Alkitab cuma satu. Manusia yang sudah berdosa menjadi sempurna, itu mustahil. Tapi kita menerima kasih karunia Allah. Amin. Kita orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita orang-orang yang dipanggil. Untuk apa? Untuk sempurna. Untuk memiliki gambar dan rupa Allah dalam hidup kita. Kalau saudara mengerti konsep ini tujuan kita hidup.
Ini tujuan kita Tuhan panggil jadi orang Kristen. Kenapa saudara dulu bukan Kristen sekarang jadi Kristen? Enggak kebetulan. Karena Tuhan punya rancangan buat saudara. Kenapa saudara lahir dari keluarga Kristen, dari nenek moyang dari Kristen? Karena Tuhan punya rancangan buat saudara. Enggak semua orang loh Kristen di dunia ini. Enggak semua orang mengerti kebenaran yang disampaikan pagi ini. Tapi saudara Kristen, saudara memahami, saudara mendengar. Saudara akan mengerti bahwa hidup saya ternyata enggak membosankan. Hidup saya bukan sekedar menjalankan rutinitas, bangun, kerja, makan, bukan. Tapi hidup saya adalah satu persiapan. Persiapan apa? Supaya saya menggenapi rencana Tuhan melalui hidup saya. Saya mau sempurna. Dan itu tidak mustahil. Kesempurnaan dimulai dari pengertian bahwa kita dipanggil memang untuk sempurna. Karena kita diciptakan Allah, Kejadian 1 memang rancangan Allah kita jadi orang yang sempurna. Dan bersama Allah, bersama Yesus tidak ada yang mustahil. Yesus sudah mengerjakan bagiannya 2000 tahun lalu di kayu salib. Tinggal bagian kita merespon, mau nggak kamu? Yesus sudah buka jalan untuk kita sempurna. Tinggal bagian kita. Makanya kekristenan bukan sekedar agama. Kekristenan bukan sekedar datang ke gereja. Tapi kekristenan bagaimana memiliki gaya hidup, cara hidup seperti Yesus hidup. Sehingga pada waktu orang melihat kita, orang merasakan kasih Tuhan. Orang melihat kita walau pandemi COVID di PHK, orang melihat kita punya sukacita. Orang melihat kita tetap punya kesabaran. Kenapa? Karena ada buah roh itu keluar. Amin. Bagaimana buah roh itu bisa keluar? Kalau kamu punya roh Kristus dalam hidup. Ya, kalau saudara mendengar kemarin beberapa hari lalu tentang renungan pagi itu, saya katakan di situ bahwa jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ini bukan bicara Roh Kudus kata roh di sini. Tetapi ini berbicara tentang roh kita sendiri. Ya. Jadi untuk memahami roh Kristus itu seperti apa, saudara perhatikan. Roh Kristus adalah, baca yuk 1, 2, 3. Gairah atau spirit atau hasrat yang sesuai dengan Roh Kudus. Saudara lihat saya. Kalau saya sebut 17 Agustus, apa yang keluar di kepala saudara? Merdeka, semangat. Itu yang disebut gairah atau spirit. Kita nggak berperang tahun 45, saya belum lahir. Tapi hari ini kalau saya mendengar 17 Agustus, kalau saya melihat bendera merah putih, itu seperti ada gairah, ada spirit, ada hasrat yang keluar, semangat. Dan saya bayangkan, wow kita merdeka karena ada para pahlawan, wah itu perjuangan. Itu yang disebut gairah, itu yang disebut spirit. Saya nggak berjuang, saya nggak jadi pahlawan, saya belum lahir. Tapi hari ini waktu saya mendengar, kenapa saya punya gairah? Kenapa saya punya spirit kemerdekaan itu? Karena dari kelas 1 SD, itu setiap hari Senin saya upacara bendera. Ada pelajaran PMP, kalau sekarang PKN, dulu PMP. Itu diajarkan merah putih itu apa, dasar negara, kita negara apa, bagaimana kita merdeka, siapa saja penjajah. Dari pengertian, belajar. Sehingga waktu saya upacara bendera setiap hari Senin, itu muncul gairah itu. Muncul semangat kemerdekaan itu. Muncul bisa membayangkan dan oh ya saya merdeka sekarang. Makanya orang yang benar-benar serius, anak-anak benar serius, dia menyadari kemerdekaan, dia akan belajar. Saya udah gak berjuang lagi, saya udah bebas. Kesempatan kebebasan saya harus belajar untuk mengisi kemerdekaan. Dengan cara belajar rajin, raih cita-cita sebaik mungkin, setinggi mungkin. Dan bawa Indonesia ini menjadi lebih baik. Mengerti? Semua dimulai dari mana? Belajar. Walaupun orang Indonesia lahir Indonesia, kalau dia nggak pernah sekolah, nggak pernah diajar merah putih itu apa sih, bendera itu apa sih, tahun 45 apa yang terjadi, 17 nggak pernah diajar, dia tidak akan pernah punya hasrat. Walaupun bendera berkibar, dia nggak tahu, biasa aja dia. Kenapa? Karena dia nggak pernah belajar. Amin. Untuk memiliki roh Kristus dalam hidup kita. Untuk menjadi manusia sesuai rancangan Allah, manusia yang sempurna. Memiliki gambar dan rupa Allah. Supaya roh di dalam kita berfungsi sebagai pelita Tuhan. Dimulai dari hal sederhana. Apa? Mengerti firman Tuhan.
baca Alkitab. Kenapa harus baca Alkitab setiap hari? Kenapa tiap hari saudara dikasih audio firman Tuhan, mau pagi, mau siang, malam ada. Tujuannya cuma satu, supaya saudara mengerti. Hasrat, gairah, spirit Roh Kudus, Roh Kristus itu tidak datang simsalabim dari langit. Saudara doa 40 hari 40 malam puasa, saudara gak akan menerima Roh Kristus. Itu perlu perjuangan. Makanya kekristenan kan bukan gampang. Bukan sekedar beragama yakin mati masuk sorga. Kita dipanggil bukan sekedar masuk sorga. Tapi bagaimana kita menjadi rancangan semula. Menggenapi rencana Allah yang tertunda. Adam gagal tapi Yesus berhasil. Yesus kasih teladan, saya sebagai manusia saya bisa. Saudara yang dipanggil, saudara saya yang percaya Yesus, kita bisa menjadi sempurna. Menggenapi rancangan Allah. Amin. Amin saudara. Semangat ya jadi orang Kristen ya. Kristen tuh punya tanggung jawab, punya PR. Makanya saudara kalau memahami ini, saudara gak akan bingung dengan omongan orang. Gak akan bingung orang beli sepeda baru, beli motor baru. Saudara gak akan bingung dengan itu. Kenapa? Saudara punya tanggung, lihat diri aja udah gak selesai-selesai. Gak ada waktu untuk bergosip. Gak ada waktu untuk menjelekkan orang. Kenapa? Karena saudara lihat perjuangan melawan diri sendiri. Wah itu udah perjuangan sampai mati. Amin. Oke, semangat ya. Nah, itu Roh Kristus. Jadi Roh Kristus itu diberikan kepada Yesus, makanya Yesus disebut Tuhan Yesus Kristus. Roh Kristus itu ditawarkan kepada saya dan kepada saudara. Kita semua bisa memiliki Roh Kristus. Bagaimana memiliki Roh Kristus? Roh Kristus itu gairah atau spirit atau hasrat yang sesuai dengan Roh Kudus. Nah sekarang kita belajar dulu Roh Kudus itu apa? Roh Kudus adalah Roh Allah yang diberikan kepada orang percaya sebagai, nah saudara udah tahu kan kalau Roh Kudus ya. Satu waktu sebelum Yesus mati, Yesus kumpulkan murid-murid dan mereka sedih. Tahu Yesus akan mati, akan pergi meninggalkan mereka. Yesus berkata apa? Aku pergi kepada Bapa. Tetapi aku akan minta kepada Bapa supaya dia memberikan kamu Roh Kudus. Jadi kamu enggak sendiri. Kamu tidak yatim piatu. Aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu. Dan di dalam Yohanes saudara baca di situ fungsi Roh Kudus. Roh Kudus itu penolong. Roh Kudus akan menolong hidup orang percaya. Roh Kudus akan membimbing kita. Waktu kita sedih, Roh Kudus akan menghibur kita. Waktu kita dalam masalah, Roh Kudus akan berikan kekuatan. Bahkan kalau saudara baca di kitab Roma, waktu kita punya banyak sekali masalah, dalam tekanan. Bahkan doa pun kita sudah kehabisan kata-kata. Roh itu yang akan menolong kita berdoa kepada Bapa. Amin. Jadi Roh Kudus itu di dalam kita, saudara harus nikmati. Saudara harus rasakan. Saudara harus alami. Nah kenapa ada banyak orang Kristen tuh gak bertumbuh? Ada banyak orang Kristen biasa-biasa saja, gak beda dengan agama lain. Karena dia tidak mempergunakan Roh Kudus yang ada di dalam dirinya. Tahu ada Roh Kudus ya udah tahu aja. Tetapi hidupnya gak beda dengan orang yang gak percaya Tuhan. Orang gak percaya Tuhan ada masalah stres. Kita juga orang Kristen katanya ada Roh Kudus, tapi punya masalah stres juga. Lah apa bedanya? Dia punya masalah, dia ambil jalan pintas. Kita punya masalah ya ambil jalan pintas juga, nggak sesuai kebenaran, yang penting masalah selesai. Apa bedanya Roh Kudus dalam kita dengan mereka yang nggak punya Roh Kudus? Kalau solusi yang kita ambil, kalau tindakan yang kita ambil, kalau reaksi-reaksi kita dalam menghadapi masalah sama dengan mereka, apa bedanya? Amin. Kayaknya pahami ya, Roh Kudus itu siapa? Roh Bapa sendiri. Kalau Yesus berkata, Yesus itu keluar. Yesus itu roh Yesus itu keluar dari Bapa, sekali keluar. Seperti dengan saya, waktu saya lahir roh saya keluar dari Bapa, sekali keluar. Roh saudara tuh begitu saudara lahir itu sekali keluar. Sekali keluar. Dan akan kembali kepada Bapa kalau kita menjadi anak-anak Allah. Tapi roh itu tidak kembali kepada Bapa pada waktu kita menjadi mengikuti bukan kehendak Bapa tapi kehendak kuasa kegelapan. Roh kita itu akan kembali kepada kebinasaan kekal. Tapi saya harap itu enggak ada di sini. Amin.
Karena rancangan Allah, roh itu kembali kepada dia. Ya. Nah, Roh Kudus itu bukan seperti satu roh yang pergi dan nanti kembali kalau sudah mati. Tidak. Roh Kudus itu kalau saudara pernah belajar Bible study di tempat ini. Roh Kudus itu adalah roh Allah yang keluar. Kalau di dalam Yohanes itu dalam bahasa asli, keluar itu mengalir terus menerus. Roh Kudus itu yang menjaga jagat raya. Kenapa matahari bisa terbit setiap hari? Kenapa ada angin barat, angin timur? Kenapa ada planet-planet? Saudara pernah belajar planet-planet enggak? Itu kan tidak ada tali yang mengikat dari langit. Planet itu berputar, berjalan. Seperti kita bumi ini berjalan mengelilingi matahari. Tetapi kenapa tidak tabrakan? 1-2 ada tabrakan, tetapi bumi ini kenapa tetap dijaga? Itu karena ada kontrol Roh Kudus. Roh Allah dalam bentuk Roh Kudus ini yang menguasai jagat raya. Yang menguasai alam semesta, yang mengendalikan semuanya. Kenapa? Karena dia menciptakan, dia bertanggung jawab. Makanya Roh Kudus itu ada di mana-mana. Kalau Roh Yesus ya hanya pribadi Yesus, hanya hidup di Israel. Tapi Roh Kudus itu ada di mana-mana. Ada di tempat ini, ada di hati saya, ada di hati saudara. Saudara di rumah sendiri ada Roh Kudus, amin. Roh Kudus itu ada di mana-mana. Nah, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya, Roh Kudus itu kan roh. Ya, manusia itu punya tubuh, jiwa, dan tadi saya sudah katakan rancangan Allah, roh kita itu menjadi pelita Tuhan. Roh kita menjadi tempat untuk Tuhan menuntun berbicara. Kok bisa? Ya Tuhan itu kan roh, Allah Bapa kita kan roh. Dia gak berwujud, dia roh. Makanya kita diciptakan dengan roh supaya kita bisa berkomunikasi dengan Allah yang tidak kelihatan tuh lewat mana? Lewat roh kita. Karena roh kita itu berasal dari Allah, hembusan nafas Allah. Waktu roh kita bisa hubungan dengan roh Allah, itulah kehendak Allah. Amin. Jadi roh kita tuh yang akan menjadi pelita Tuhan, menuntun kita. Nah, bagaimana caranya kita memiliki roh Kristus? Memiliki roh Kristus yang pertama saudara harus punya roh dulu. Saudara punya roh enggak? Punya, kan masih hidup semuanya. Yang kedua, untuk memiliki Roh Kudus, orang yang punya roh, manusia yang punya roh harus dipenuhi Roh Kudus. Saudara ada Roh Kudus enggak dalam hidup saudara? Ada, yakin ya? Amin. Oke. Nah, Roh Kudus mendampingi orang percaya untuk mengerti kebenaran dan hidup di dalam kehendak Allah. Itu fungsi Roh Kudus. Yang pertama apa? Mendampingi orang percaya untuk mengerti kebenaran itu apa ya ini. Jadi Roh Kudus itu bukan, saya nggak pernah baca Matius, saya nggak pernah baca dari Kejadian sampai Wahyu, tiba-tiba saya berdoa ada Roh Kudus, tiba-tiba saya bisa hafal Yohanes 3 ayat 16, padahal nggak pernah baca. Ada kan orang bilang, oh berdoa nanti Roh kasih hikmat. Ada yang bakar, kayak orang belajar bahasa Inggris. Wah dibakar, diminum airnya. No, mau tahu Alkitab, bakar minum. Nggak bisa. Karena untuk keselamatan menjadi sempurna dari rancangan awal, itu ada peran Allah tapi ada peran kita. Kita manusia tuh harus punya tanggung jawab. Justru itu yang bikin kita bernilai. Makanya di dunia ini orang yang bertanggung jawab, pekerjaannya karirnya pasti baik. Semua dipecat dia nggak dipecat. Kalau dipecat paling terakhir. Kenapa? Perusahaan tahu dia orang bertanggung jawab. Kalau saudara ecek-ecek, jangankan tunggu pandemi. Nggak ada pandemi, nggak perlu PHK, saudara dikeluarkan. Kenapa? Aduh nggak bertanggung jawab. Dia datang sini bukan nolong perusahaan, malah tambah kacau. Udah keluarin aja, kasih. Kalau perlu kasih pesangon, yang penting dia pergi. Mengerti sampai sini? Dalam dunia sekuler aja, untuk makan sehari-hari untuk kita hidup 70-80 tahun, perlu tanggung jawab. Untuk kekekalan kita. Masa saudara, ya yang penting mati masuk sorga, saya sudah percaya Yesus sudah. Tidak. Ada perlombaan. Kekristenan itu kewajiban, masuk lomba. Lomba itu apa? Menjadi seperti Yesus. Amin.
Makanya jangan bilang mudah jadi Kristen. Wah kamu agama ini, aduh kasihan kamu mati gak masuk surga. Jadi Kristen yuk, yakin mati masuk surga. Sementara kekristenan santai-santai gak buat apa-apa. Orang luar sana jam 4 pagi udah teriak-teriak. Saudara masih ngorok sampai jam 7. Yakin bahwa saudara mati masuk surga. Terus mereka kasihan ya, sudah pagi bawa saja, sore saja hidup untuk agama. Kasihan ya mati masuk neraka. Sementara saudara gak pernah peduli dengan gereja. Gereja mau jalan, gereja mau minus, gereja mau jungkir balik, mau atap gak selesai, saudara gak pernah mikir. Terus saudara yakin saudara mati masuk surga, sementara mereka yang melakukan hidup untuk agama, mereka mati masuk neraka. Yuk kita cerdas ya. Amin. Makanya minggu lalu ada sedikit 1-2 jemaat yang agak kaget. Waktu saya bilang bahwa orang gak percaya Tuhan pun bukan Kristen. Dia punya tempat langit baru, bumi baru. Amin. Tapi untuk menjadi anak-anak Allah, hanya mereka yang sempurna. Amin. Buktinya apa? Matius 25. Yesus bilang apa? Di akhir zaman ada pemisahan antara kambing dan domba. Orang bilang, dari mana aku kasih kamu baju? Yesus bilang apa? Pada waktu kamu menolong sesama yang paling hina, kasih air putih pun, itu dicatat malaikat. Orang Kristen kan, wah perbuatan baik tidak menyelamatkan. Percaya Yesus aja, makanya gak pernah berbuat apa-apa. Perbuatan baik tidak menyelamatkan. Artinya perbuatan baikmu tidak membuat kamu sempurna. Karena kesempurnaan itu hanya kasih karunia Allah. Hanya Yesus mati di kayu salib membuka jalan. Kita bisa sempurna. Tapi pada waktu Yesus sudah buka jalan, kita mau masuk kepada jalannya Yesus, kita harus berbuat baik. Sebagai bukti kita merespon anugerah kasih karunia Allah. Amin. Oke ya. Nah, jadi kita harus belajar. Roh Kudus itu menolong. Kadang kita baca Alkitab nggak mengerti, tapi kita udah baca. Apa ya maksudnya? Minggu depan datang ke gereja. Oh ini maksud ya, aku bingung. Nah itu ya maksudnya Roh Kudus membuat kita mengerti apa yang sudah kita baca, apa yang kita dengar. Kalau saudara nggak baca Alkitab, nggak pernah dengar khotbah, Roh Kudus dalam diri kamu fungsinya apa? Nggak berfungsi. Akhirnya dia pergi meninggalkan kita. Nggak ada kerjaan, dia lapor, Bapak, aku di dalam diri dia nganggur, nggak ada kerjaan. Ya udah keluar aja. Mengerti maksud saya? Jadi Roh Kudus itu hanya akan membuat kita mengerti kebenaran yang pernah kita baca, kita pernah dengar. Dan yang kedua, menolong kita untuk hidup dalam kehendak Allah. Kita tahu kehendak Allah dari mana? Dari sini. Kita baca nggak ngerti, dengar oh jadi ngerti. Roh Kudus bilang ini loh yang kamu baca yang kamu nggak ngerti. Oh iya, itu kehendak Allah untuk kamu lakukan. Oh iya. Jadi kehendak Allah itu selalu dimulai dari mengerti firman, belajar Alkitab, memiliki Roh Kudus, gairah spirit. Seperti Yesus hidup melakukan kehendak Allah. Seperti Yesus sampai mati pun yang penting aku menggenapi rencana Allah. Itu dimulai dari belajar Alkitab. Amin. Saudara ingin Yesus seperti Yesus melakukan apa sesuai kehendak Allah. Tapi kalau tidak pernah baca Alkitab, itu kata lagu Gomblo di angan-angan. Ya, tohnya mimpi di siang bolong. Nah sekarang bangun semua ya, bangun jangan tidur terus bangun. Oke, nah roh manusia yang berjalan seirama dengan Roh Kudus menghasilkan Roh Kristus. Inilah rancangan semula yaitu roh manusia menjadi. Saya kasih ilustrasi, ini Roh Kudus. Ini Roh Kudus ya, ini roh kita. Di dalam kan gak kelihatan nih roh kita. Waktu kita belajar Alkitab, dengar khotbah, baca Alkitab. Kita kan dengan tubuh kita. Apa yang kita saudara baca, lihat, itu kan dengan indera ini. Itu masuk ke dalam jiwa, itu masuk ke dalam roh kita loh. Nah Roh Kudus ini di dalam kita fungsinya apa? Menolong roh kita, mendampingi. Kalau dalam bahasa asli itu berjalan bersama. Yuk, jadi Roh Kudus datang, roh kita nih sudah belajar firman, berjalan bersama-sama. Jadi bukan Roh Kudus di depan. Roh Kudus tidak memimpin tapi mendampingi. Kita baca firman, Roh Kudus, oh itu maksudnya inilah. Baca, kita dengar khotbah, ampuni sesama, Roh Kudus jangan, kamu tuh masih punya musuh loh, masih punya dendam tuh 3 tahun lalu. Ayo ampuni, kamu kan udah dengar khotbah. Jadi Roh Kudus ini mengingatkan sambil kita berjalan.
Allah tuh mana? Ya ini Allah, wakilnya Allah. Bapa tuh ada di sorga. Sampai kalau roh kita dituntun seumur hidup kita 70-80 tahun. Ini belajar bagaimana roh ini nurut kabar. Kan kadang kita sudah dengar mengampuni. Roh Kudus bilang udah ampunilah. Maafkanlah, doain. Nggak mau. Betul nggak? Kita kan nggak mau. Jadi Roh Kudus di sini kita nggak mau. Pernah nggak saudara tahu firman tapi nggak melakukan? Pernah. Berarti nggak mau dituntun kan? Nah, tetapi kalau saudara baca firman, dengar khotbah, Roh Kudus nuntun melakukan, hidup dalam kehendak Allah terus, sampai titik, seandainya Roh Kudus diambil dari saudara, saudara sudah punya gairah spirit ini. Ini gairah spirit ini yang dibawa dari Roh Kudus ini berasal dari Allah. Kalau ini sudah terpindah di sini, gairah spirit semangat itu sudah pindah nih Roh Kudus diambil dari kita, roh kita itu sudah seirama dengan Allah. Mengerti maksudnya? Nah, roh yang dihasilkan dari pimpinan Roh Kudus kepada roh kita itu menghasilkan gairah spirit itu yang namanya Roh Kudus, Roh Kristus. Nah, Roh Kristus inilah yang akan melekat. Predikat baru untuk roh kita yaitu Roh Kristus. Jadi Roh Kristus ini yang namanya pelita Tuhan. Ini dihasilkan dari mana? Dari ini. Kalau ini roh kita nih mau taat kepada Roh Kudus, itu akan menghasilkan ini. Dan ini akan permanen di dalam kita, dalam roh kita. Tapi Roh Kudus, sewaktu-waktu Roh Kudus sudah nggak ada dalam kita sudah tidak akan melakukan pelanggaran. Kenapa? Karena gairah spirit yang ditinggalkan Roh Kudus itu sudah melekat, sudah jadi ini loh Roh Kristus. Di langit baru, bumi baru sudah nggak perlu Roh Kudus. Kenapa? Orang-orang di sana tuh udah punya gairah Kristus. Sudah punya spirit. Ya, makanya dulu waktu pelajaran tentang kesudahan zaman setiap agama ada jemaatnya. Pak Pendeta, kalau di sorga ada nggak pemberontakan lagi? Nggak ada. Karena yang disebut anak-anak Allah itu orang yang sudah punya gairah, spirit, Roh Kristus ini. Amin. Roh Kristus ini seperti apa? Seperti Yesus. Makanya Yesus waktu dia mati dia dibangkitkan. Dia dibangkitkan bukan karena dia anak Allah. Karena dia punya gairah spirit ini. Gairah spirit ini cirinya cuma satu apa? Hidupku hanya untuk melakukan kehendak Allah. Ini yang Paulus bilang, hidupku bukannya aku lagi. Tapi Kristus. Kristus yang hidup dalam aku. Bukan Yesus kan dia pakai, bukan Roh Kudus kan. Tapi Kristus yang hidup dalam aku. Itu bicara gairah spirit. Nah, hidup kita perjuangan supaya saudara memiliki Roh Kristus ini. Amin. Amin. Yuk baca yang terakhir 1, 2, 3. Manusia adalah makhluk bebas. Dalam kebebasannya manusia dituntut tanggung jawab. Menjadi manusia sesuai rancangan semula, itulah tujuan. Amin. Saudara mengerti firman hari ini? Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdiri. Haleluya, terima kasih. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama.